Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwardatul Matoyah dengan nomor induk mahasiswa 209222247, kelas AB10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memahami komunikasi bisnis verbal dan non-verbal. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Dr. Nur Jamilah MAB. Latar belakang. Komunikasi verbal dan nonverbal menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah fenomena yang kompleks dan multifaset. Memahami asal-usul, evolusi, dan pentingnya komunikasi dalam konteks bisnis sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Definisi komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu mencakup gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara yang melengkapi komunikasi verbal. Teknik dan aspek komunikasi verbal dan nonverbal. Teknik komunikasi verbal yang pertama, public speaking, yaitu mengelola audiensi dan menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, active listening, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon dengan tepat. Aspek komunikasi verbal, yang pertama, ekspresi wajah, yaitu menunjukkan emosi dan sikap. Yang kedua, bahasa tubuh, yaitu sikap tubuh dan gerakan yang menegaskan pesan. Manifestasi dari emosi, pikiran, dan perasaan yang tercermin melalui perubahan pada otot-otot di wajah. Ekspresi wajah bisa menunjukkan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, kejutan, dan jijik, serta memberikan petunjuk tentang apa yang seseorang pikirkan atau rasakan tanpa perlu kata-kata. Misalnya, sebuah senyuman bisa menunjukkan rasa senang. Aspek selanjutnya yaitu gestur. Pernahkah Anda menyadari bahwa tangan Anda bisa berbicara? Setiap gerakan, setiap isyarat memiliki makna tersembunyi yang bisa mengungkapkan lebih dari sekedar kata-kata. Gestur adalah gerakan tubuh, terutama tangan dan lengan, yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Tidak seperti ekspresi wajah yang cenderung lebih universal, gestur bisa sangat bervariasi tergantung pada budaya, konteks, dan situasi. Gestur sederhana seperti menganggukkan kepala menunjukkan persetujuan. Sementara melambaikan tangan bisa menjadi sapaan yang ramah. Namun, gestur yang sama bisa memiliki arti yang berbeda di budaya lain. Jadi, kita perlu berhati-hati saat menggunakan gestur dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, ada aspek terakhir yang seringkali diabaikan, tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu postur. Postur tubuh adalah cara seseorang menata dan memposisikan tubuhnya saat duduk, berdiri, atau bergerak. Postur tubuh mencerminkan sikap kepercayaan diri dan kondisi emosional seseorang, serta memainkan peran penting dalam komunikasi nonverbal. Misalnya, berdiri dengan punggung lurus dan bahu terbuka bisa menunjukkan rasa percaya diri. Sementara, membungkuk atau menyilangkan lengan dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau defensif. Nah, itulah 3 aspek penting dalam komunikasi nonverbal yang dapat memperkaya interaksi kita sehari-hari. Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan ekspresi wajah, gestur, dan postur tubuh, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Manfaat komunikasi verbal dan nonverbal. Manfaat komunikasi verbal yang pertama dapat meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua dapat membantu mengatasi konflik dan kesalahpahaman, yang ketiga dapat menyampaikan informasi, pendapat, dan ide dengan jelas. Selanjutnya dapat mendukung peningkatan karir, memudahkan interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat,
Dan yang terakhir, dapat memudahkan untuk memahami pesan yang disampaikan. Adapun manfaat komunikasi nonverbal, yang pertama, dapat memperkuat pesan yang disampaikan, membantu memahami reaksi komunikasi saat menerima pesan, membantu membangun hubungan, menunjukkan kepercayaan diri, menciptakan first impression yang baik, mengganti bahasa verbal, dan yang terakhir dapat mempelajari bahasa nonverbal orang lain. Memadukan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi efektif menggabungkan kata-kata yang kuat dengan bahasa tubuh yang sesuai, menciptakan pesan yang jelas dan meyakinkan. Visualisasi. Gunakan diagram yang menunjukkan hubungan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Ilustrasi contoh situasi komunikasi bisnis yang baik dengan elemen verbal dan nonverbal yang saling melengkapi. Contoh kasus. Studi kasus dari perusahaan yang berhasil berkomunikasi secara efektif, seperti contoh interaksi antara manajer dan karyawan dalam proyek kolaboratif. Jadi kesimpulannya, komunikasi bisnis yang baik dapat menggabungkan aspek verbal dan nonverbal. Sangat penting untuk kesuksesan dalam interaksi profesional. Penguasaan teknik komunikasi ini akan memperkuat hubungan kerja dan memastikan pesan tersampaikan dengan efektif.